Bersama kami berdua yaitu Lisia Jessica dan saya Tommy Cokro, dan kali ini kemarin kan episode pertama adalah Pak Irwan. Kemudian kedua adalah Pak William. Nah, ketiga ini pilihan dari HN adalah Gubernur Jawa Tengah, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Jadi sebelum kita panggil, nah kenapa sih sebenarnya di Alpha Life gitu? Kenapa kita memilih orang-orang ini? karena mereka tuh bukan hanya sosok yang dikagumi ya, maksudnya di in terms of kayak di daerah mereka masing-masing, tapi juga mereka ini adalah sosok yang disenangi oleh masyarakatnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ntar aku maju dulu. Monggo. Biar lebih dekat ya. Hari ini yang dibutuhkan oleh seorang kepala daerah adalah memberikan dirinya, pengabdiannya, dan ketulusannya. Yang kedua, di samping medsos, di samping kemudian saya membuat konten-konten ketika saya jalan-jalan berkeliling ke masyarakat. Oh, Corona itu jahat. Kalau aku baik. Sepeda. Oke. Maka satu, pastikan komite sekolah setuju. Dua, wali murid setuju. Kalau nggak setuju, jangan dipaksakan. Ya. Anggap itu sebagai uji coba dan jalankan dulu. Kalau Anda tidak siap, jangan sekali-kali. Lebih baik tidak. Gitu. Nah, itu satu. Yang berikutnya mulai SOP. Kebetulan pertanyaan ini relevan karena tadi pagi saya lagi rapat. Kita mau uji coba di kantor kami sendiri, di kantor Pemprov, mau kita hukum. Jadi yang kita hukum bukan rakyatnya dulu, kita dulu. Jadi kalau Anda lupa pakai masker, kita denda. Dendanya itu antara 100 sampai 500 ribu. Ya. Tapi di kita dulu. Untuk kita berikan contoh sebelum kami menghukum rakyat. Jadi bagaimana nih Pak Ganjar menanggapi berita-berita hoax, terutama terkait dengan COVID-19 yang terkait penanganan di Jawa Tengah misalnya? Pertanyaannya bagus banget ya. Jadi memang kita agak keringetan sih ya. Keringetan kita butuh effort, terus kemudian kita butuh komunikasi, kita butuh menjelaskan. Maka di dinas-dinas saya mereka punya akun-akun medsos. Dan Kominfo kami biasanya langsung saya minta cari itu. Begitu ada berita hoax, pastikan. Maka dia akan komunikasi dengan Kominfo Pusat. Kominfo Pusat kemudian membantu. Ini hoax. Langsung cepat-cepat mas. Kita download, kita sebarin pakai medsos, kita kasih stempel itu hoax. Itu caranya pertama. Yang kedua, kadang-kadang orang nggak ngerti. Karena dia ada yang ngomong. Ini bukan COVID, bukan penyakit nih. Ini kayak flu biasa, begitu kan. Saya kadang-kadang merepotkan diri. Bagaimana caranya? Saya podcast, saya undang virolog, menolak jenazah, saya undang agamawan, para ulama, saya ajak bicara, anak-anak kemudian ngamuk-ngamuk karena gurunya kasih PR melulu gitu, tugas melulu gitu kan. Akhirnya saya podcast anaknya sama gurunya, saya jadikan satu, maka di YouTube saya seringkali menjadi ajang untuk mereka bisa berkeluh kesah. Jadi sebenarnya ada banyak cara sih ya melawan hoax, tapi harus dengan cerdas sih untuk disampaikan, pastikan itu hoax, kemudian kita edukasi warga. Diuji, hai para pemimpin, hari ini Anda diuji. Anda harus ikhlas kepalanya diinjak oleh rakyat. Anda harus ikhlas dimaki-maki. Anda harus ikhlas kemudian orang membuli Anda. Gak usah marah-marah, santai aja. Memang itu tugas Anda. Jadi nggak ada yang manis-manisnya di COVID ini. Semua diuji sekarang. Sejauh mana Anda punya power untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Gitu. Ujian skripsi enggak. Saya kira ini kayak ini, pertanyaan panelis pada saat kampanye pilkada. Debat kandidat ya. Siapa kemudian yang buat masker? Itu UMKM. Ibu-ibu, mereka yang kena PHK, mereka yang dirumahkan, kita suruh jahit. Duitnya kira-kira 10 miliar, Mbak. Dapat sekitar 2,6 juta masker. Kita kasih, mereka jahit, diserahkan off-takernya kita lagi, kemudian kita bagikan pada masyarakat. Yang kedua, usaha kecilnya makanan, Mbak.
makanan mereka minta, Pak, gimana dong kami? Oke, kita kita kasih bantuan, ada telur, ada terigu, gula, macam-macam, dia buat. Sehingga di rumah saya sering dikirimi, Pak, terima kasih Pak, gitu. Dan terakhir Mbak, saya menjadi marketingnya. Maka kalau Anda ikuti IG saya setiap minggu, ada namanya Lapak Ganjar. Kebijakan pengadaan barang kan berubah, dimudahkan. Nah, ayo mumpung dimudahkan, kita beli produk-produk anak-anak bangsa. Maka istilah saya, ayo beli produk teman, ayo belanja di warung tetangga. Kalau kemudian kita lakukan itu, maka ini empowering terjadi, persatuan kita terjadi, rasa kemanusiaan yang adil dan beradabnya kita tunjukkan. Jadi nggak usah ngapalin Pancasila, langsung aksi. Nah, dengan itu aja sih pesannya, jaga kesehatan dan tetap semangat. Bahagia terus karena itu bagian dari imunitas. Kasih sayanglah sama banyak orang. Pranowo, terima kasih telah bergabung bersama kami. Tentu kami berdua doakan sehat selalu, semangat selalu. Amin. Inspirasi karena terus memberikan hope, ya, harapan kepada kita semua untuk semangat di tiap harinya sampai akhirnya vaksin ditemukan, pandemi berakhir. Amin.